Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Adult World. Silahkan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan Amy yang sendirian di apartemennya dan merasa putus asa, bermain di atas kasurnya dengan kantong plastik menutupi wajahnya, merenungkan kehidupannya sekarang. Lalu film pun flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Amy adalah seorang siswa SMA yang terobsesi dengan teman sekelasnya, Josh. Dia setuju untuk bertemu dengan Josh di rumahnya untuk bertukar keringat. Namun, dia tersinggung saat mengetahui teman Josh sedang merekam mereka melalui lemari. Dia pun marah dan langsung pergi setelah merusak kamera mereka. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan sebuah mobil yang penuh dengan buku-buku tua. Dia kemudian mengeluarkan salah satu buku melalui jendela dan membacanya saat berjalan pulang. Keesokan harinya di sekolah, Amy menunjukkan buku tersebut kepada temannya dan juga mengatakan bahwa dia sudah tidak ada urusan lagi dengan Josh. Di rumah, dia meminta uang kepada ayahnya agar dia dapat mengirimkan puisi terbarunya ke sebuah penerbit dan untuk kemungkinan mendapatkan uang yang lebih banyak dari situ. Ayahnya lalu mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya karena Amy sudah meminta uangnya berkali-kali untuk hal yang sama. Karena merasa tak enak hati dengan ayahnya, kemudian dia pergi mencari pekerjaan, tetapi kesulitan menemukan pekerjaan dengan bayaran yang cukup baik. Sampai pada akhirnya, dia melihat sebuah brosur loker yang menempel di sebuah gedung. Dia pun masuk ke dalam toko yang bernama Adult World itu dan menyadari bahwa itu adalah toko alat-alat mainan pria dewasa. Amy pun canggung dan panik lalu kemudian berjalan kembali ke mobil sambil memegangi brosur itu. Amy pun kembali mencoba mencari pekerjaan lain, tapi masih kesulitan untuk menemukannya. Dan di saat dirinya sudah lelah dan pasrah, dia pun kembali melihat brosur loker pekerjaan di toko mainan pria dewasa itu dan berencana untuk mencobanya terlebih dahulu. Dia pun langsung mendapatkan pekerjaan di situ dan diterima oleh sang pemilik, Marian, dan seorang bernama Alex sebagai manajernya. Kembali ke rumah, dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah toko yang berhubungan dengan seni dan tidak memberitahukan yang sebenarnya. Keesokan harinya di tempat kerja, Alex melatih Amy dan memberinya training tentang bagaimana caranya berinteraksi dengan pelanggan. Setelah pulang bekerja, dia pun bergegas untuk bertemu dan menyapa penulis favoritnya yang menulis buku yang ia ambil di awal film tadi. Dia mengikutinya sampai ke mobilnya dan tidak berhenti berbicara sampai penulis itu benar-benar pergi. Keesokan harinya di tempat kerja, Amy bertugas di kamar mandi dan saat dia sedang membersihkan toilet, dia melihat seseorang sedang memperbaiki riasannya di cermin. Amy pun berjalan keluar dari toilet untuk bertanya pada Alex apakah dia tahu seseorang yang tadi ada di toilet, dan dia pun terkejut saat mengetahui bahwa orang itu sedang membantu Alex memotong rambutnya. Alex pun memperkenalkan orang itu sebagai Ruby. Adegan pun beralih saat sejak mobil Amy telah dicuri, dia tidak tahu tentang rute bis yang bisa ia gunakan untuk pulang. Alex kemudian mengatakan bahwa Ruby dapat menemani Amy karena mereka berdua memiliki rute yang searah. Di tengah perjalanan, Ruby pun turun di tujuannya dan Amy melanjutkan perjalanannya sampai di rumah. Orang tuanya sudah menunggunya dan sangat marah karena mengetahui bahwa Amy tidak pernah membayar asuransi untuk mobilnya dan malah menghabiskan uangnya untuk mengikuti kontes menulis puisi, dan karena hal ini dia tidak akan mendapatkan penggantian untuk mobilnya yang telah dicuri. Marah pada orang tuanya karena tidak percaya padanya, Amy kemudian mengemasi kopernya dan melarikan diri melalui jendela kamarnya. Amy kemudian pergi ke tempat Ruby dan sesampainya di sana, Ruby meminta Amy untuk merokok beberapa ganja untuk menenangkan pikirannya, dan Amy pun langsung saja mengambil isapan pertamanya. Amy pun merasa benar-benar tinggi dan menari semalaman bersama Ruby. Hari berikutnya, dalam perjalanan ke tempat kerja, Amy bertemu dengan temannya, Candace, dan berencana untuk nongkrong bareng di akhir pekan nanti. Di tempat kerja, Amy tidak bisa fokus karena dia kesal dengan semua surat penolakan dari penerbit untuk puisinya. Lalu di malam hari, dia tidur di tempat tidur bersama Ruby dan bertanya-tanya mengapa hidupnya seperti ini. Dia merasa bahwa dirinya selalu menjadi gadis yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh, namun dirinya selalu apes. Ruby kemudian menyarankan Amy untuk menemukan seseorang yang bisa membimbingnya, seperti seorang mentor. Lalu keesokan harinya, Amy melihat penyair favoritnya, Billings, dan bersama
bersembunyi karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ruby pun langsung mencuri sebuah sepeda dan meminta Amy untuk duduk di belakangnya untuk kemudian mulai mengikuti mobil Billings. Hal ini Ruby lakukan karena dia merasa bahwa Billings mungkin bisa menjadi mentor Amy, sama seperti yang dikatakannya semalam. Mereka mengikuti Billings sampai ke rumahnya dan Billings sangat kesal melihat Amy. Amy kemudian memberitahunya bahwa dia akan mampir dan memberikan beberapa puisi dan ingin Billings membacanya. Billings pun terkejut dan meminta Amy untuk pergi. Kemudian di tempat kerja, Amy mendapatkan gaji pertamanya dan Ruby memintanya untuk pindah dan mencari teman sekamar yang layak. Amy pun menemukan sebuah apartemen di dekat rumah Billings dan kemudian mengejutkannya dengan memberikan sekeranjang buah sebagai tanda tetangga baru. Melihat hal ini, Billings pun mengajak Amy untuk masuk ke rumahnya. Di sini, Amy mencoba memberitahu Billings bahwa dia ingin bekerja untuknya. Namun Billings bingung karena dia belum membutuhkan seseorang untuk melakukan apapun untuk dirinya. Mendengar hal ini, Amy kemudian mengatakan bahwa Billings bisa menelponnya kapan saja, bahkan untuk beres-beres rumah sekalipun. Amy kemudian meninggalkan beberapa puisinya dan berharap agar Billings mau membacanya. Kemudian Amy kembali ke apartemen barunya di mana ia berbagi kamar dengan temannya, Candace, yang di saat bersamaan mendapatkan info bahwa artikelnya akan dicetak di halaman depan sebuah surat kabar. Ini adalah pertama kalinya Candace mengirimkan artikelnya dan langsung sukses. Melihat hal ini, Amy pun berpura-pura ikut bahagia, namun dalam hatinya sangat remuk sekali. Keesokan harinya, Amy pergi untuk membersihkan rumah Billings dan menemukan pekerjaan barunya tergeletak di mana-mana. Amy merasa tertarik untuk membacanya ketika dia pergi keluar untuk bekerja. Kemudian di toko, Alex mengetahui bahwa Amy bekerja untuk Billings tanpa mendapatkan bayaran. Dia pun menyarankan Amy untuk menulis cerita erotis saja, karena itu mudah untuk cepat selesai dan diterima oleh penerbit. Namun Amy nampaknya masih meragukan hal itu. Kemudian Amy ikut dengan Billings ke kelasnya di universitas, di mana Billings mengajar puisi. Dalam perjalanan pulang, Amy menyadari bahwa Billings masih belum membaca puisinya. Lalu pada malam hari, Candace berulang tahun dan Amy mengundang Alex serta Ruby untuk ikut merayakannya. Mereka semua mabuk kecuali Amy. Saat Candace menggoda Alex, Amy kemudian mengambil botol minuman dan masuk ke dalam kamarnya untuk menulis cerita erotis sambil minum. Alex kemudian masuk ke kamarnya dan menyarankan Amy untuk mengecat kamarnya dan menambahkan beberapa lukisan dengan bantuannya. Setelah Alex pergi, kemudian Amy mengirimkan tulisan erotisnya pada penerbit dengan nama Evelyn. Ruby masuk ke kamarnya dan mulai mendandani Amy dengan make up yang tebal. Amy pun mulai merasa percaya diri dan meninggalkan rumah untuk kemudian pergi ke rumah Billings dan memintanya untuk memberinya lebih banyak minuman. Amy pun mulai minum langsung dari botol dan hal ini membuat Billings khawatir. Dia kemudian bertanya mengapa Amy berpakaian seperti Purell dan Amy hanya berjalan kemudian duduk di pangkuan Billings yang merasa kaget dan langsung mengangkatnya serta meletakkannya di sofa. Billings pun kembali duduk saat Amy mulai menggeliat dan meminta Billings untuk menggagahinya. Billings pun semakin kaget dan menolak bahkan untuk menyentuhnya. Mendengar hal ini, Amy pun marah. Dia bangun untuk minum lebih banyak lagi dan mulai membaca puisinya dengan suara yang sangat keras di depan Billings yang sudah mulai tertidur karena efek minuman. Keesokan harinya, Alex mencoba menghibur Amy atas pengalaman buruknya tadi malam dan kemudian beberapa pelanggan mulai berdatangan. Salah satu dari mereka adalah Maggie, teman Amy dari SMA. Dia mulai menanyai Amy tentang karirnya dalam berpuisi, yang mana makin membuat Amy kesal dan pergi meninggalkan toko. Amy berlari ke rumah Billings dan memintanya untuk memberitahunya apa pendapatnya tentang puisi-puisinya. Billings awalnya mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, tapi Amy begitu serius untuk mengetahui kebenaran tentang puisi-puisinya. Karena melihat Amy akan mengamuk lagi, Billings pun akhirnya berkata bahwa dia sudah membaca puisi milik Amy dan mengatakan bahwa puisi-puisi Amy benar-benar khusus dan sangat merepresentasikan dirinya. Billings bahkan akan memasukkan beberapa puisi milik Amy ke dalam buku barunya. Mendengar hal ini, Amy pun sangat senang dan mulai menari-nari. Pada malam hari di tempat kerja, Amy begitu sibuk menulis sehingga dia tidak melihat seseorang telah mencuri barang di toko dan melarikan diri. Alex menjadi sangat marah dan meminta Amy untuk mencari pekerjaan lain saja, terutama karena dia yakin bahwa Amy mengambil pekerjaan ini karena terpaksa dan selalu merasa malu. Amy justru marah dan memilih untuk pulang. Keesokan harinya, Amy berbicara dengan Ruby dan Ruby dapat melihat semuanya bahwa Amy nampaknya menyukai Alex. Dia kemudian menyarankan
menyarankan Amy untuk meminta maaf pada Alex. Kemudian Amy pun pergi ke toko untuk meminta maaf dan mendapatkan pekerjaannya kembali dari Alex. Sepulang bekerja, Amy bertemu ibunya untuk makan siang dan ibunya mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya di rumah karena dia sudah pergi begitu lama dan ayahnya merindukannya. Lalu adegan berpindah pada pesta ulang tahun Amy yang mengundang Alex, Ruby, dan Billing. Billing tiba setelah kue dipotong dan membawa temannya yang seksi, Yumi. Ibu Amy sangat berterima kasih pada Billing karena telah membantu Amy, tetapi Billing mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, Alex secara diam-diam memberi Amy hadiah yang membuatnya sangat bahagia dan kemudian mereka bergabung dengan yang lain. Billing telah pergi, tetapi dia memberikan sebuah hadiah kepada Amy berupa buku yang menampilkan karya puisi dari dirinya. Ketika dia membuka bungkusnya, dia pun terkejut melihat bahwa buku antologi puisi itu berjudul Sheet Poetry yang sudah diedit oleh Billing. Amy kemudian membaca ulasannya dan ulasan buku itu pun benar-benar buruk. Semua orang merasa kasihan pada Amy yang mulai panik sehingga dia mulai melarikan diri dari rumah. Saat semua orang mencoba untuk menghentikannya, dia kemudian sampai di rumah Billing dan berteriak padanya. Dia juga melempar beberapa buku-buku milik Billing, menghinanya serta membanting gitarnya. Alex pun datang dan membawanya pergi. Di tengah perjalanan, Amy mengatakan dia tidak bisa menghadapi kenyataan ini dan malu untuk pergi kembali ke rumah, yang mana membuat Alex mengajaknya ke rumahnya. Sesampainya di sana, Amy terkesima dengan lukisan-lukisan yang menakjubkan di rumah Alex yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Alex pun berkata, ia sengaja untuk tidak menunjukkan lukisan-lukisannya karena ia membuatnya hanya untuk kesenangan dirinya saja dan tidak peduli tentang menjadi terkenal. Di sini Amy pun akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak pernah menulis apapun untuk dirinya sendiri. Semuanya yang ia tulis hanyalah untuk mencari sebuah ketenaran, dan ini membantunya mendapatkan beberapa perspektif baru. Amy pun kemudian pergi untuk kembali ke rumah, dan adegan pun kembali seperti yang ada di awal film saat dirinya rebahan di kasur dengan muka tertutup kantong plastik. Keesokan harinya, dia kembali menemui Alex di rumahnya dan menemukan beberapa gambar dirinya. Alex merasa malu, tapi Amy berkata bahwa dia menyukai gambar dari Alex. Amy pun kemudian mencoba memberikan Alex sebuah ciuman dan mereka berdua pun akhirnya bertukar keringat. Setelah puas bertukar keringat, Amy tiba-tiba mendapatkan telepon dan tidak percaya bahwa tulisan cerita erotisnya akan diterbitkan dan akan ditampilkan di majalah yang Alex rekomendasikan sebelumnya. Adegan pun berlanjut saat Amy sedang duduk di perpustakaan sambil membaca buku puisi yang diberikan Billing sambil tertawa-tawa, dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.